Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam memahami materi yang saya berikan. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan menentukan reduktor dan oksidator dalam suatu persamaan reaksi redoks. Nah, suatu persamaan reaksi redoks bisa dikatakan reaksi redoks itu jika ia mengalami penambahan atau penurunan bilangan oksidasi sesuai dengan konsep perkembangan yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama. Nah, dalam reaksi redoks itu ada yang mengalami reduktor dan oksidator. Nah, apa itu reduktor? Nah, reduktor adalah yang mengalami penambahan bilangan oksidasi atau ia yang mengalami oksidasi. Nah, sedangkan oksidator ia yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau bisa disebut ia mengalami reduksi. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh persamaan reaksi redoks. Sebelum kita menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu persamaan reaksi redoks, nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Nah, karena di suatu reaksi tersebut itu belum setara antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di sini kita lihat H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Nah, di ruas kiri O-nya itu berjumlah 2. Nah, sedangkan di ruas kanan O-nya cuma ada 1. Nah, makanya kita tambahkan di sini depan. Nah, sehingga O-nya itu berjumlah 2. Nah, sedangkan H-nya itu berjumlah 4 karena di depan H-nya itu ada 2. H-nya di sini 2, di depannya 2. Makanya H-nya di sini 4. Nah, karena di sini H-nya 4, di ruas kiri pun ditambahkan lagi ditambah atau disetarakan. Disetarakan di sini 2. Nah, H2 dikali 2 yaitu 4. Nah, setelah kita menyetarakan reaksi tersebut, kita tentukan masing-masing biloks dari senyawa tersebut. Nah, masing-masing bilok dari senyawa tersebut. Nah, biloks senyawa H2 itu 0. Kenapa ia 0? Karena ia merupakan unsur bebas. Nah, ditambah O2. Nah, O2 di sini juga 0 karena ia merupakan unsur bebas. Nah, menghasilkan H2O. H2O. Kita tentukan biloks H2O. Nah, H2O di sini ia ada 2. Nah, bilangan oksidasi H dalam suatu senyawa itu sama dengan plus 1. Di sini kita tuliskan plus 1. Dan bilangan oksidasi O dalam suatu senyawa itu sama dengan min 2. Di sini kita tulis min 2. Nah, sehingga yang tadinya kita bandingkan di ruas kiri dan di ruas kanan. Yang tadinya H itu sama dengan 0. Nah, di ruas kanan itu H berubah menjadi plus 1. Nah, ini H di sini itu ia mengalami oksidasi atau penambahan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan O2 di sini itu ia mengalami reduksi. Kenapa? Karena ia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang tadinya 0 menjadi min 2. Nah, ia mengalami reduksi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menentukan bilangan oksidasi masing-masing senyawa dalam reaksi tersebut, kita tentukan reduktor dan oksidatornya. Nah, reduktor itu adalah yang mengalami penambahan bilangan oksidasi. Nah, atau yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi di sini itu adalah yang mengalami oksidasi di sini yaitu yang mengalami oksidator di dalam reaksi ini adalah O2 dan yang mengalami reduktor dalam reaksi ini adalah H2.
Nah, karena H2 di sini ia mengalami penambahan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan oksidator di sini ya yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, oksidator di sini kan O2. Nah, O2 di sini ia mengalami penurunan bilangan oksidasi, makanya ia disebut oksidator. Nah, kalau H2, di sini H2 bilangan oksidasinya bertambah, makanya ia disebut dengan reduktor. Nah, selanjutnya yaitu persamaan Cu ditambah 4HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali ditambah 2H2O ditambah 2NO2. Nah, kita setarakan dulu reaksi tersebut. Nah, di sini 4HNO3. Nah, di sini H-nya tuh 4. Nah, di ruas kanan pun H-nya harus 4. Nah, makanya di sini ditambahkan 2. Dan N-nya juga 4. Di sini juga ditambahkan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing senyawa tersebut. Nah, Cu di sini bilangan oksidasinya 0. Kenapa 0? Karena ia merupakan unsur bebas. Nah, Cu di sini plus 2 karena ia muatannya itu plus 2 karena ia merupakan senyawa ion. Dan HNO3. HNO3 di sini bilangan oksidasinya plus 5. Nah, di sini bilangan oksidasinya di ruas kanan bilangan oksidasinya itu min 4. Nah, selanjutnya kita tentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi tersebut. Nah, oksidator yaitu ia yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini oksidatornya itu HNO3. Nah, kenapa oksidatornya HNO3? Karena yang tadinya di ruas kanan ia bilangan oksidasinya plus 5. Nah, di ruas kiri ia berubah bilangan oksidasinya menjadi plus 4. Nah, otomatis ia mengalami oksidator, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang reduktor, nah reduktornya itu adalah Cu. Kenapa Cu? Karena ia mengalami penambahan bilangan oksidasi. Nah, yang tadinya 0 menjadi plus 2. Seperti itu. Nah, mungkin hari ini materinya cukup sampai di sini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga adik-adik selalu dimudahkan dalam memahami materi yang saya berikan. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya, karena masih banyak lagi materi-materi yang nantinya adik-adik dapatkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.